Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir surah Al-Fatah ayat terakhir, ayat ke-29 ya. Mari kita buka bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang di hadapannya ada Al-Qur'an, ada mushaf. Silahkan dibuka surah Al-Fatah ayat terakhir ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, Muhammadun Rasulullah itu. Baik, kalau sudah mari kita baca terlebih dahulu, nanti kami baca, Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat. Wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja sat'ah fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat.
ulangi ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah membaca ayat terakhir dari surah Muhammad ya. Surah Al-Fatih ya, afwan. Surah Al-Fatih. Nah, pada ayat ini sekalian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammadun Rasulullah. Jadi supaya kita yakin, tidak ragu-ragu bahwa Muhammad adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala dengan ya, seluruh sifat-sifat baik, sifat-sifat terpuji, akhlak terpuji yang dimiliki oleh beliau ya. Jadi Nabi Muhammad itu juga sekaligus sebagai uswatun hasanah. Qad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul itu suri tauladan yang baik karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lalu diterangkan juga pada ayat ini tentang sifat para sahabat beliau. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka itu tegas terhadap orang-orang kafir dan saling kasih sayang terhadap sesama mereka. Nah, itu ciri para sahabatnya. Jadi Allah terangkan ada dua sifat utama yang dimiliki oleh para sahabat Rasul SAW. Yang pertama asyidda'u 'alal kuffar, yang kedua ruhama'u bainahum. Nah, maka barang siapa yang memiliki sifat seperti sifat para sahabat, nah itulah orang baik ya. Bukan sebaliknya. Asyidda'u 'ala al-mu'minin ruhama'u bainal kafirin. Nah, itu ada enggak yang kayak gitu? Nah, sama orang-orang beriman marah tegas keras dia ya. Bukan main, tapi sama orang kafir wah, saling menyayangi, melindungi dan seterusnya. Kalau anggota Muhammadiyah tak patenin ya. Nah, ini kan kekacauan yang terjadi ya di tengah-tengah kaum muslimin ya. Sama orang mukmin malah sengit gitu ya. Ada pengajian bubarin gitu ya. Nah, tapi kalau orang kafir jagain kan gitu. Nah, itu bertentangan dengan ayat ini ya. Nah, itu jauh dari sifat orang-orang terbaik ya, yang hidup di masa terbaik, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersalian azan ya Allah wa iyyakum ajmain ya. Memang itu sudah ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ya, ayat 54. Jadi dulu Allah utus para nabi dan rasul, Allah kirimkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, tapi ya, mereka justru menentang nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Nah, karena mereka melakukan hal itu, maka Allah ya, berjanji akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian bersikap rendah hati terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas mulia terhadap orang kafir. Kalau Bapak Ibu buka ya surah Al-Maidah ayat 54 itu. Silakan dibuka itu. Keterangan lain ya yang penting untuk kita ketahui sifat para sahabat itu nah, dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Maidah ayat berapa? 54. Ayat 54. Nah, gimana bunyinya Bapak Ibu? Allah Ta'ala mengatakan fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin
a'izzatin alal kafirin. Nah, itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 54. Nah, itu sifat yang juga diterangkan oleh Allah Ta'ala terkait dengan para sahabat. Yaitu mereka itu apa? Berlemah lembut terhadap orang-orang beriman, tetapi bersikap keras ya terhadap orang-orang kafir dan seterusnya. Nah, poin pentingnya adalah pada kalimat itu ya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah, lemah lembut terhadap orang mukmin dan keras tegas terhadap orang-orang kafir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau kita baca ya tafsir Ibnu Katsir katakan begini, wa hadhihi sifatul mu'minin an yakuna ahaduhum syadidan anifan 'alal kufar. Inilah sifat orang-orang mukmin. Hendaklah mereka itu ya, bersikap keras, tegas keras terhadap orang kafir. Rahiman birran bil akhyar. Bersikap kasih sayang, baik terhadap orang-orang pilihan. Ya, maksudnya orang-orang beriman. Goduban abusan fi wajhil kafir. Marah, bermuka masam di hadapan wajah orang kafir. Dohukan basyusan fi wajhil mu'min. Nah, tapi senyum, ceria di hadapan wajah orang-orang beriman. Itu sekalian. Bahkan kalau dibuka lagi surah At-Taubah ayat 132, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Oh, ngeri ini ya. Hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Coba Bapak Ibu buka tuh surah At-Taubah ayat 132. Iya. Surah At-Taubah ayat 132. 122 apa ya? Ya. Coba yang terakhir ayat 129 ya. Ya. 123 apa kebalik? 123. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba. Qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Wal yajidu fikum ghilzatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, artinya hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu coba bayangkannya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang-orang beriman untuk bersikap tegas. Bahkan perangi tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qatilu alladzina yalunakum minal kufar. Perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Wal yajidu fikum ghilza, supaya mereka merasakan sikap tegas kalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Begitulah seharusnya sikap orang mukmin terhadap orang kafir. Bukan malah melempem gitu ya. Kalau di kita kebalikan, kita takut. Betul atau tidak? Takut sama orang kafir. Padahal kita mayoritas. Walaupun memang perlu digarisbawahi yang diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian itu, yang perlu kita pahami bahwa kafir itu kan ada 4 jenis kafir ya. Mana yang diperangi itu yang mana? Nah, kan ada memang yang kafir harbi. Nah, itu yang diperangi. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin itu harus diperangi. Tidak ada toleransi itu. Nah, yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, kayak Indonesia. Karena mayoritas orang Islam ya. Ada orang kafir tinggal di negeri kita, lalu dia tunduk kepada aturan kaum muslimin. Nah, tentu kalau orang yang seperti ini tidak diperangi, ya, tidak diperangi dalam arti tidak dibunuh gitu ya, tidak. Dan kalau kafir harbi
karena kita diperangi ya kita harus perangi. Bahkan kita harus bunuh dia kalau dia memerangi kaum muslimin. Tapi kalau kafir zimmi tidak. Ya. Kita jaga dia, kita tidak boleh zalim kepadanya sebagaimana kita juga tidak boleh zalim terhadap orang mukmin. Nah, kita harus bersikap adil kepada mereka. Begitu juga nanti ada kafir namanya kafir musta'min, orang kafir yang meminta jaminan keamanan kepada kaum muslimin, tinggal di negeri kaum muslimin, itu juga tidak boleh kita zalimi apalagi kita perangi ya. Dan yang terakhir ada namanya kafir muahid, kafir yang ada ikatan perjanjian dengan kita kaum muslimin. Itu juga kita tidak boleh menzaliminya. Nah, tapi emang sulit kalau di zaman sekarang ya. Orang kafir yang ada di negeri kita ini memerangi kita atau tidak? Itu yang susah. Ya. Perangnya bukan secara fisik kan gitu. Nah, perangnya bukan secara fisik. Sehingga memang kita halus sekali. Apalagi ada misalnya ada riwayat yang mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita ini menghukumi sesuatu atau seseorang berdasarkan apa yang terlihat, yang nampak. Kalau kelihatannya baik-baik saja, kita nggak boleh menghukum ini kafir harbi perangi, nggak bisa. Saya pernah melihat di HP saya orang pastor mengajarkan Injil di kampung itu dengan pakai sarung, pakai baju koko, pakai kupluk, pakai sorban. Belum nggak diperangi. Nah, yang diajarkan apa? Agama dia. Nah itu ya. Nah ini Ibu sekalian itu. Jadi kita. Nah di gereja kan banyak kan dulu pernah acara Natalan orangnya pakai jilbab. Ya. Joget-joget jilbab. Walaupun katanya itu ya orang Islam ya yang ikut bergabung dengan mereka. Mungkin Islam mungkin tidak. Ya. Berpakaian itu bukan berpakaian cara Kristen. Kalau Kristen tenanan ikuti Maryam tuh loh lihat patung-patung Maryam kan jubahnya pakainya kan panjang. Enggak ada tuh patung Maria itu pakai rok tuh ada. Ya. Oke. Nah, ini ya. Apalagi roknya pendek ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, di sini agak susahnya ya. Karena memang kita itu hanya boleh menghukumi seseorang berdasarkan apa yang nampak kelihatan. Sementara kalau kita nggak lihat, wallahu yatawalla bisarair. Nah, itu Allah yang tahu, kita nggak ngerti kan. Karena kami punya dosen Pak sini Pak. Tapi sudah meninggal dia. Di rumahnya itu di pojok tamannya itu dia ada Bunda Maria pakaiannya kayak ibu-ibu itu. Kayak jubah gitu ya, gamis gitu ya. Iya memang. Nah ini ya. Itu sekalian. Jadi perintah untuk memerangi orang-orang kafir yang ada di sekitar kita ini. Nah, dulu memang tegas seperti Bani Quraizoh, orang-orang Yahudi yang tinggal di Benteng Khaybar, itu jelas memang secara gerakan mereka mau ya melakukan pembangkangan kepada Nabi SAW. Sampai akhirnya mengatakan la ukhrijannal yahud wan nasara min jaziratil Arab ya. Saya akan usir orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari jazirah Arab. Hatta la yabqa illa musliman. Sehingga tidak ada yang tersisa lagi kecuali orang muslim. Nah itu. Karena sedikit banyak memang kalau kita tinggal di dekat orang kafir punya pengaruh. Ya atau tidak? Pasti punya pengaruh. Apalagi jika mereka punya kekuatan ya. Baik secara ekonomi misalnya. Secara pendidikan. Secara politik dan seterusnya. Wah itu lebih ini lagi ya. Lebih gawat lagi. Nah itu. Nah, oleh karenanya kita harus mengikuti bagaimana sikap para sahabat yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surah surah Al-Fatah ayat terakhir ini. Yaitu sekalian yang ini perlu kita ketahui. Nah sementara sikap kita kepada orang beriman, tadi dalam kalimat di atas disebutkan ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama orang-orang mukmin. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahidi idashtaka minhu udwun
tada'ala husairul jasadi bil huma was-sahar. Ya. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam kasih sayang mereka, dalam saling mencintai di antara mereka, itu kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh yang sama. Itu kata Nabi SAW. Idza ishtaka minhu udwun, apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, tada'alahu sairul jasad bil huma was sahar, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan panas dan tidak bisa tidur. Seperti misalnya Bapak Ibu sakit gigi kan, yang lain ngerasa sakit nggak? Iya, gitu, nggak bisa tidur ya. Makan aja sakit ya? Makan aja sakit, nggak enak semua. Begitulah seharusnya hubungan sesama orang beriman. Ketika ada orang mukmin disakiti, ya kita ikut merasa sakit. Ada orang mukmin yang dizolimi, kita merasa ikut terzolimi. Harusnya sekalian. Tapi ini sudah mulai melemah ya. Hubungan sesama orang beriman, ketika ada orang beriman dizolimi, ya kita seakan-akan tidak peduli kepada mereka. Nah, ini sudah jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani asyaddu, ya, kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Sampai Rasul begini ya tangannya. Jadi orang beriman, untuk orang beriman itu bagaikan satu bangunan. Kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan, yang saling menguatkan satu sama lain bangunan. Begitu seharusnya hubungan sesama orang beriman. Wa syabbaka sallallahu alaihi wasallam baina asabihi. Dan beliau tadi ya melakukan isyarat seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi, bagaimana seharusnya orang beriman dengan orang beriman dan orang beriman terhadap orang kafir. Itu. Lalu sifat berikutnya, tarahum rukka'an sujjada. Nah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka di sini siapa? Orang-orang beriman, para sahabat, mereka itu senang beribadah, senang ruku, sujud, ya. Artinya rajin beribadah. Ya, rajin sholatnya, rajin beribadahnya. Dalam rangka apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi orang mukmin itu sifatnya banyak beramal, banyak sholat. Nah, dan dia ada sebaik-baik amal, ikhlas dalam beramal, yang disebut fadlan minallah, yabtaguna fadlan minallah, maksudnya yang dicari hanya keridhaan Allah, ikhlas ya. Yang dilakukan dalam setiap ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala dan mengharap keridhaan Allah, mengharap pahala yang besar ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, keridhaan Allah itu maksudnya ya, ingin mendapatkan ridho Allah sehingga mendapatkan pahala dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini sekalian ya, termasuk tentu saja ya ketika mereka mencari karunia dari Allah supaya diluaskan rezekinya kepada mereka dan mendapatkan ridho dari Allah taala. Dan ridho Allah ini yang paling utama ya. Ridho Allah ini paling utama. Kalau Allah sudah ridho, nah ini luar biasa. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan waridwanu minallahi akbar. Keridhaan dari Allah taala itu sesuatu yang sangat besar ya. Sesuatu yang sangat besar. Ada karunia yang sangat besar itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah itu bagaimana? Ya di antaranya ya taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho ketika kita mendapat musibah ya dari Allah taala. Maka dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah taala itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Paman radiya falahu ridho. Kalau kaum itu ridho dengan ujian dari Allah taala, maka Allah pun akan ridho kepada dia. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang murka
ya, enggak terima diuji oleh Allah Ta'ala, maka Allah pun akan murka kepada dia. Jadi supaya kita dapat ridho dari Allah, saat kita diuji maka ridho. Ridho itu di atas sabar, ya, ridho itu di atas sabar. Ridho itu artinya udah nggak punya beban gitu. Kalau sabar kan dalam hati masih menggerundal gitu ya. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Itu sabar. Ridho itu kena musibah, udah plong aja udah. Nah itu. Jadi betul-betul enggak jadi beban. Nah itu. Faman radiya falahur ridho. Nah, beramal soleh itu juga akan mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala. Maka dalam surah Al-Bayyinah ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, hal itu akan didapatkan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti untuk mendapat ridho Allah Ta'ala, beriman, beramal soleh, termasuk takut kepada Allah. Nah, itulah ya di antara perkara yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Dan itulah ya, sebesar-besar karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Allah ridho kepada kita. Lalu ciri berikutnya, Bu sekalian, berarti ciri yang ketiga. Yang pertama kan asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Yang kedua, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang ketiga, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, ada tanda di wajah mereka ya dari bekas sujud. Itu Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa? Ada tanda di wajah mereka dari bekas sujud. Bukan tanda hitam di dahi, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Kalau kita buka penjelasan ya para ulama. Jadi yang dimaksud simahum, tanda mereka fi wujuhihim, ada di wajah mereka min asari sujud itu. Maksudnya Bapak Ibu dan sekalian, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan ya berdasarkan riwayat dari beberapa sahabat termasuk dari Abdullah bin Abbas, maksudnya yaitu as-sumtul hasan. Ya, ada perangi yang baik. Ya. Kemudian kalau menurut Mujahid al-khusyu' wat tawadu. Khusyu', tawadu, rendah hati. Ya. Kemudian ada yang mengatakan ya, yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asari sujud, yakni rubbama kana baina ya ainai man huwa aqsa qalban min fir'aun ya. Itu kemudian waqala as-sudi as-salatu tuhsinu wujuhahum. Jadi salat akan memperbagus wajah mereka. Jadi salat itu akan memperbagus wajah mereka. Jadi orang-orang ya yang seperti para sahabat itu ya, mereka itu tandanya wajahnya kelihatan bagus gitu karena mereka rajin salat. As-salatu tuhsinu wujuhahum. Maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, orang yang rajin salat itu wajahnya akan terlihat bagus. Bahkan waqala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan man kasurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa orang yang banyak salat di malam hari, maka wajahnya akan terlihat bagus di siang hari. Nah, ini yang disebut ya, kalau perempuan berarti cantik luar dalam gitu ya. Kalau laki-laki berarti ganteng luar dalam. Ya, dari ada inner beauty ya. Jadi keindahan yang berangkat dari dalam. Itu. Kita kan diciptakan oleh Allah macam-macam kan? Dengan bentuk wajah yang macam-macam. Tapi kalau ingin terlihat bagus, maka di sini kalau berdasarkan keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya banyak salat lail. Orang banyak salat lail, maka hasuna wajhuhu bin nahar. Siangnya itu akan nampak bagus ya wajahnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Saya boleh potong. Ya, silakan. Kalau di ayat ini
Jadi kau melihat pada wajah mereka tampak kelihatan tanda-tanda bekas sujud. Nah, sujud yang menyebabkan ada tanda itu pasti di dahi. Bekas sujud itu mesti dahi, karena yang kena di tempat sujud itu dahi, bukan mulut, bukannya dagu. Jadi itu besok di akhirat, ya. Kalau di sini mungkin cacat kecantikannya atau kegantengannya, ya, karena hitam, Pak. Tapi di akhirat besok itu cahaya. Jadi Rasulullah itu besok mencari umatnya itu gampang. Ada cahaya dari dahinya. Tapi jangan niat sujud untuk menghitamkan dahi. Batu aja gosok-gosok. Sholat seminggu ya. Atau karpetnya kasar gitu ya. Kalau kita ke Saudi sana, Pak, hampir tidak ada pria yang tidak hitam. Orang sana ada ya. Kalau orang sini enggak. Tidak semua. Ya bagaimana Yong? Kita 5 kali itu aja ditambah sholat sunnah. Setiap kali kesentuh itu kan dalam ilmu pergesekan kulit sama benda pasti itu membekas. Ya. Sampai dengkul kita ini kan beda. Yang sebelah kiri kita kan tindih. Iya, kemiri kan beda. Kapalan lah. Jadi saya kira ini tidak terlalu bekas sujud itu kan gerakan sujud. Ada bekasnya, dahinya itu. Tapi jangan niat untuk menghitamkan dahi. Supaya orang ini tukang sholat, jangan juga. Itu riya, malah dosa. Tapi kalau menghitam itu saya kira wajar. Lumrah. Ya, baik. Ya, jadi memang ada sebagian yang mengartikan seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian gini. Kan kalau ini kok dahinya tidak hitam, berarti jarang sholat nih orang. Itu kesimpulan itu nggak benar juga gitu. Karena orang itu kulitnya ada yang tipis, ada yang tebal. Ada yang sensitif, ada yang enggak gitu ya. Biasa orang yang kulitnya tipis tadi ya, sensitif, mungkin dia mudah ya berubah jadi hitam. Tapi yang ada yang enggak gitu. Dia rajin sholat tapi tidak hitam. Maka yang lebih substansi adalah tadi ya akan nampak. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi, beliau mengatakan yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asari sujud itu bisa nanti di dunia, bisa juga di akhirat. Nah, kalau di dunia, di antaranya tadi, ya orang yang rajin sholat itu, wajahnya itu, ya bersih gitu ya, bercahaya, itu orang yang jadi nampak bagus gitu ya. Pokoknya kelihatannya itu enak gitu. Orang yang rajin ibadah, rajin sholat, ya dia nampak tenang, tawadu, khusyuk dan seterusnya. Itu bersalian. Nah, itu karena dia rajin sholat, termasuk rajin wudu kan, tentu saja dia rajin wudu. Nah, sementara di akhirat, ya, nah tadi yang seperti disinggung oleh Ustaz Husain Dahlan tadi ya, anna mawadi as-sujud min wujuhihim yakunu asyadda wujuhihim bayadan yaumal qiyamah. Bahwa ya tempat sujud dari wajah mereka itu kelak nanti akan menjadi sangat putih ya pada hari kiamat. Nah, bercahaya. Salatuhum tabdu fi wujuhihim yaumal qiyamah. Salat mereka itu akan nampak di wajah-wajah mereka kelak nanti pada hari kiamat. Atau ada yang mengatakan yang pendapat kedua, nah yaitu apa? Annahum yub'asuna gharran muhajjalina min asarit tahur, min asaril wudu. Mereka itu kelak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan wajahnya bercahaya, bersinar, kedua kaki, kedua tangannya bersinar min asaril wudu, karena bekas air wudu. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asaris sujud, yang diterangkan oleh para ulama ya. Kalau dalam Ibnu Katsir tadi ya, di antara sering sholat ya, tentu sering wudu dan seterusnya. Nah ini bersialan a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Lalu ya, sebagian ulama salaf mengatakan innalil hasanah nuran fil qalb wa diya'an fil wajh wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubin nas. Sesungguhnya kebaikan yang itu merupakan tanda ya, orang-orang beriman itu akan menjadi cahaya dalam hatinya, menjadi cahaya di wajahnya, melapangkan rezekinya, mendatangkan kecintaan dalam hati manusia. Ya orang yang betul-betul ya
taat pada Allah, sering ya salat, sering wudu, itu ada 4 kelebihannya. Berarti apa? Nuran fi qalbihi. Itu akan jadi cahaya di hatinya, wadiyaan fil wajah. Wajahnya juga akan bercahaya. Wasa'atan fir rizq. Rezekinya jadi luas. Wa mahabbatan fi qulubin nas, dan akan mendatangkan kecintaan di hati-hati manusia yang lain ya kepada orang tersebut. Nah, ini Bapak sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi nampak. Nah, lalu dikatakan lagi Bapak sekalian. Nah, jadi orang itu kalau dia perbaiki hatinya, dia benerin hatinya, sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, maka Allah pun akan memperbaiki apa yang nampak terlihat oleh orang lain. Maka ada hadis riwayat dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, sesuatu yang rahasia yang orang tidak lihat, maka Allah pun akan memperbaiki apa yang nampak ya, ala niyatahu. Itu kalau kita ingin diperbaiki oleh Allah Ta'ala ya secara fisik ya di luar kita, maka perbaikilah hati kita. Bahkan bukan hanya fisik, amal kita juga akan baik. Maka dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tuh, Allah akan perbaiki amalan kita kalau kita bertakwa gitu ya, berkata dengan perkataan yang benar. Itu ciri orang beriman. Maka Allah akan perbaiki amal kita. Nah, itu yang dimaksud man aslaha sariratahu aslahallahu ta'ala ala niyatahu. Maka perbaikilah hati sekalian, ya, usahakan terus bertakwa, ya, taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan perbaiki luaran kita. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nah, itu. Nah, ini diantara beberapa keterangan penting terkait dengan makna kalimat simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nah, lalu kemudian Bapak sekalian, nah, pada kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zalika masaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan mereka yang disebutkan dalam kitab Taurat. Nah, ini. Bahkan Bapak Ibu, ya. Menurut keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, para sahabat radhiyallahu anhu itu mereka semua ikhlas niatnya, baik amalnya. Fakullu man nazara ilaihim a'jabuhu fi sumtihim wa hadihim. Setiap orang yang melihat wajah para sahabat itu, mereka akan kagum ya, dengan sikap para sahabat. Ya. Bahkan Imam Malik mengatakan, balagwani annan nasara kanu idza ra'au ashaba radhiyallahu anhum alladzina fatahu asyam yaqulun wallahi la haula'i khairun minal hawariyin fima balagna, katanya. Kata Imam Malik, ya, bahwa orang-orang Nasrani ketika mereka melihat para sahabat, melihat wajah para sahabat, alladzina fatahu Syam, yang menaklukkan negeri Syam, yaqulun, mereka berkata nih, orang-orang Nasrani bilang, wallahi, demi Allah, kata mereka, laha ulai khairun minal hawariyin fima balagna. Mereka para sahabat Nabi itu lebih baik daripada al-hawariyin, ya, yaitu para murid dan penolong Nabi Isa. Apa yang sampai kepada kami, kata orang Nasrani. Jadi mereka kagum melihat wajah para sahabat. Dan itu benar, ya. Wasadaku fi dzalika, kata Ibnu Katsir. Itu benar. Nah, Bapak sekalian, maka begitulah Allah Ta'ala memuji mereka, menyebutkan mereka dalam kitab-kitab, bahkan sebelumnya di dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat itu sudah diterangkan sifat para sahabat Nabi terakhir. Ya, itu di Taurat disebutkan, itu Taurat juga ada gitu. Wa masaluhum fil Injil, ya, dan begitu juga masaluhum fil Injil. Gambaran mereka disebutkan juga dalam kitab Injil ada. Kazar in akhraja sat'ahu,
Ya, bagaikan benih yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu. Ya, yang tunas itu semakin kuat, fastagladha. Dan semakin besar, semakin tinggi, fastawa ala sukihi, lalu tegak lurus di atas batangnya, yu'jibu zurra'a, ya, yang membuat kagum para penanamnya. Jadi Allah mengumpamakan para sahabat itu bagaikan benih, ya, yang mengeluarkan tunasnya semakin kuat, semakin tumbuh, semakin berdiri tegak di atas batangnya, ya. Yu'jibu zurra'a, yang membuat para penanamnya itu takjub, ya, dengan pohon tersebut. Liyaghidha bihimul kuffar. Nah, yaitu Allah hendak membuat orang-orang kafir itu jengkel dengan sifat para sahabat tadi. Nah, ini Bapak sekalian, jadi diumpamakan oleh Allah Ta'ala, mereka para sahabat Nabi itu bagaikan benih yang terus tumbuh kuat, semakin kokoh, ya, semakin tegak di atas batangnya tadi. Nah, jadi kalau ada orang yang nanam, membuat orang nanam itu senang gitu, kagum, wah ini bagus sekali. Nah, itu dalam rangka untuk liyaghidha bihimul kufar, menjengkel Allah, untuk dalam rangka Allah menjengkelkan orang-orang kafir. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh, minhum, ya, di antara mereka, magfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya, ya, kita orang-orang yang hidup belakangan itu tidak boleh mencela para sahabat, tidak boleh menyebut keburukan-keburukan para sahabat, tidak boleh membahas keburukan-keburukan para sahabat. Kami sering menyampaikan, ya, bagaimana Nabi SAW melarang kita untuk mencela sahabat. Dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW dalam hadis sahih Muslim, Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi fawalladzi nafsi biyadihi. Janganlah engkau cela sahabat-sahabatku, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Lau anna ahadakum, seandainya salah seorang di antara kalian, anfaqa, menginfakkan, misla uhudin zahaban, emas sebesar gunung Uhud, ya, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Maka kebaikan kita ini, walaupun kita infakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa menyamai kebaikan para sahabat, meskipun hanya satu mudnya, atau boro-boro satu mud, setengah mudnya pun nggak bisa. Kita nggak bisa menyamai kebaikan para sahabat. Makanya orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi itu, ya sekalian, berdasarkan riwayat dari Imam Malik bin Anas rahimahullah, ya, annaman yaghidhu ashab Rasulillah sallam fa huwa kafirun. Ya, orang yang berani mencela sahabat Nabi berarti dia kafir. Karena apa? Telah mengingkari, ya, hadis Nabi yang sahih ini tadi. Nah, itu. Maka orang-orang Syiah yang berani mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar, mencela Utsman, mencela Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya, itu mereka dianggap kafir. Ya, orang-orang Syiah itu yang berani mencela para sahabat Nabi, karena Nabi tadi melarang kita mencela para sahabatnya. Jadi sekalian, gimana? Kecuali Ali. Nah, kalau mereka kecuali Ali yang dipuja-puji, sementara sahabat lain itu dihina oleh mereka. Saya pernah menghadiri satu pengajian, orang itu pernah pergi ke negeri Syiah. Ya. Gambar apa? Lukisan atau wajahnya Umar, Utsman, sama Abu Bakar itu di karpet kamar mandi, Pak. Di kaset ya. Nah, di keset. Jadi kalau masuk kamar mandi yang kita injak itu wajahnya Umar, wajahnya Abu Bakar, wajahnya. Nah, itu loh, saking bencinya mereka dengan tiga orang sahabat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ya Bapak Ibu, jadi ini ya keterangan dari ayat terakhir, ayat 29 dari surah Al-Fatah ya. Semoga kita bisa meniru ya para sahabat ya. Tentang masalah ruhama bainahum wasidau al-aqwar atau sidau al-aqwar ruhama bainahum. Ini menimbulkan bibit-bibit yang namanya fanatisme
kemudian mengarah kepada radikalisme dan akhirnya mengarah kepada terorisme. Artinya apa? Bersikap tegas terhadap orang kafir itu, tegasnya ini banyak yang menyalahartikan. Iya. Tadi kalau empat orang kafir jenis empat yang keempat, yang nomor satu aja yang dari tiga itu juga. Iya. Nomor satu yang harus kita perangi. Kafir harus. Tidak ada yang memerangi orang Islam. Tapi Maluku memang pernah dulu. Iya. Ada Maluku atau Poso ya. Tapi itu kan dulu. Setelah waktu Gus Dur Pak. Tapi setelah Presiden ganti Gus Dur ganti kan nggak ada lagi perang orang kafir memerangi orang Islam di suku mana pun, di daerah mana pun di Indonesia. Tapi kok masih ada yang namanya terorisme. Atau kalau malah KKB seperti itu bukan orang kafir ya, orang kafir dia bukan orang Islam, kalau KKB Papua itu. Tapi yang namanya terorisme kan kadang-kadang masih ada letupan bom gitu. Anu Pak, Itu yang saya juga ya. itu orang Islam rata-rata ya yang melakukan itu. Sepertinya ada nama-nama yang berbau Muhammad atau bukan ini. Tapi namanya itu kok orang Islam. Nah itu kan menyalahartikan sifat tegas terhadap orang kafir. Ya. Teror itu Pak. Sekarang ini terjadi di Amerika Pak. Bukan Amerika. Orang sedang nonton apa, murid-murid di kelas ditembak Pak, 8 orang mati terus itu. Iya. Amerika. Bukan Amerika. Ya. Padahal itu negeri yang luar biasa, yang maju negerinya. Develop country itu malah. Tapi itu tadi pembunuhan. Jadi ngeri kita di sana. Itu ada sekedar contoh. Tegasnya itu Jadi buat teroris mereka itu yang teroris. Iya. Wah nggak salah om ada di mall tembaki, buat anak sekolah di kelas tembaki, itu teror. Dan itu bukan Muslim gitu ya. Baik Pak Haris ya itu stigma ya fanatisme, radikalisme, terorisme gitu ya. Ya sebenarnya kita radikal itu apa artinya radikal? Itu kan istilah yang dibuat oleh mereka toh untuk mendiskreditkan umat Islam sebenarnya. Ya kita itu harus radik ya. Radik itu berislam dari akar gitu. Maksudnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, adapun terkait tadi sikap tegas terhadap orang kafir, nah atau tadi perangilah orang kafir yang ada di sekitar kamu kan itu. Tadi ya berdasarkan surah apa tadi? Ya, berdasarkan surah At-Taubah ayat 123 tadi ya. 123 tadi ya. Tadi keterangannya, jadi orang kafir itu ada 4 jenis itu. Jadi harus dilihat dulu. Nah, maka keliru tentu saja kalau ada orang kafir baik-baik langsung kita serang, kita bom dan seterusnya. Itu tentu satu tindakan yang salah, nggak begitu. Nah ini maksud perangi itu ya mereka yang memerangi kita. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum. Dan perangilah orang-orang kafir yang memerangi kalian. Kalau tidak memerangi, ya kita bahkan berbuat zalim saja nggak boleh. Gitu. Nah ini penting ya. Jadi bersikap adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kita ya penting. Nah, walaupun kita tidak suka dengan akidahnya, dengan agamanya, tapi kita tidak boleh menzaliminya kalau dia tidak berbuat zalim kepada kita atau tidak memerangi kita sebagai kaum muslimin. Nah, masalahnya kalau orang barat itu mengeneralisir gitu ya. Bahwa orang Islam itu cenderung jadi teroris kan gitu. Nah, dan seterusnya. Tentu itu nggak benar gitu ya. Ya, tapi di sisi lain ya kita sebagai muslim harus paham juga beberapa keterangan dari Nabi tentang macam-macam orang kafir tadi dan bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap orang kafir. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menulis buku judulnya Ahkamu Ahli Zimmah. Hukum ya orang kafir yang ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin tapi tunduk kepada peraturan dan hukum kaum muslimin. Nah, itu diterangkan. Misalnya takziahnya boleh atau tidak, kalau dia sakit kita menjenguk boleh atau tidak, kalau dia mengundang kita boleh hadir atau tidak, dan seterusnya. Yaitu. Nah, toleransi antar beragama itu benar-benar dilaksanakan. Iya, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin itu. Yaitu. Jadi ayat ini konteksnya tadi, kalau memang orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin. Tapi sikap tegas dengan keislaman kita ya harus tetap.
dengan memberitahu alon-alon. Memberitahu orang kafir maksudnya? Iya. Iya. Setiap kita kan adalah dai kan? Ya. Yang harus didakwahi seluruh manusia karena Rasul itu rahmatan lil alamin kan? Ya, termasuk kita mendakwahi orang-orang kafir ya, orang Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Nah, bahkan Nabi kan begitu juga berharap semua itu orang masuk Islam ya, berharap semua orang ngikuti risalah yang beliau sampaikan. Nah, maka kita pun begitu gitu seharusnya, termasuk mendoakan semoga orang-orang kafir yang ada di negeri kita masuk Islam. Boleh atau tidak? Boleh, kita doakan. Ya, boleh banget ya kita doakan. Mungkin kalau kita punya tetangga gitu ya, dia orang kafir ya kita doakan terus. Semoga si fulana mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala dan seterusnya. Jadi gitu Bu. Boleh ya, apalagi kita juga berakhlak yang baik ya. Kan ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal ya. Nah itu, kalau kita tunjukkan kebaikan kita sebagai muslim, lambat laun mereka, oh iya ya, orang Islam itu baik-baik. Kan banyak toh, punya prestasi baik dan seterusnya. Akhirnya orang kafir bisa saja karena kebaikan orang Islam, dia tertarik kepada Islam. Jadi kalau bagi daging korban juga diberi juga ya. Serat mungkin orang Islam titik dapat. Jadi orang Islam itu kelihatan orangnya sodakoan. Peduli gitu ya. Peduli. Ya. Ya boleh kita membagi daging hewan kurban boleh, orang kafir boleh. Zakat boleh, tapi yang mu'allaf. Mu'allaf apa? Yang hatinya cenderung kepada mu'allaf itu ya, kalau di kita kan dipahami apa mu'allaf itu? Orang yang baru masuk Islam. Sebenarnya mu'allaf itu termasuk orang non muslim atau orang kafir yang condong kepada kaum muslimin, condong kepada Islam, itu boleh dapat zakat ya, zakat mal terutama ya itu. Jadi itu wallahu taala alam bisawab. Nah. Jadi itu Bapak sekalian ya, Pak Haris ya. Jadi ya kita harus paham tadi macam-macam jenis orang kafir tadi. Mana yang memang kita perangi, mana yang kita juga harus baik kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, sementara ini yang bisa kita bahas ya, berarti pertemuan yang akan datang kita akan memasuki surah yang baru yaitu surah Al-Hujurat insyaallah. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.